Teman-teman, kita berjumpa lagi di hari Jumat di bulan Ramadan ini. Kita mau membahas satu hasil rapat yang ada di Kabupaten Bogor kemarin dari PPHTB bersama dengan Kepala Dinas dari Jawa Timur kalau nggak salah. Terus ada lagi perwakilan dari pabrik dan beberapa organisasi, ketua dan sekjen organisasi yang diundang untuk membahas tentang bagaimana percepatan dari registrasi lahan porang. Nah, menariknya di sana PPHTB ini hanya membahas tentang registrasi lahan tanpa membahas bagaimana setelah registrasi lahan ini harga produksi dari porang ini bisa naik atau tidak. Nah, di situ ada perwakilan perusahaan. Mestinya kalau PPHTB ini bijak, dia melakukan negosiasi dan kesepakatan dengan para pemilik pabrik atau perwakilan pabrik untuk menentukan berapa sih batas harga yang diperlukan oleh pabrik sehingga mereka tidak rugi. Karena semestinya kalau pabrik ini akan punya hitungan juga berapa HPP-nya dia sehingga bisa mendapatkan chip dengan rendemen berapa misalnya gitu. Termasuk dari chip nanti menjadi powder itu ada berapa rendemen yang dibutuhkan. Karena dari situ ketahuan nanti HPP-nya berapa. Nah, di dalam pertemuan itu perwakilan dari P3N, Pak Ketuanya, Ketua Umumnya Pak Ngakip di situ, menurut video yang kami terima, di situ sempat mengeluarkan statement bahwa petani pemula khususnya di tanaman porang ini itu terkena prank dari para penjual bibit. Nah, kenapa? Karena yang menggembar-gemborkan, yang mewah-wahkan ini sebenarnya porang itu adalah penjual bibit, adalah pengepul gitu. Jadi di dalam pertemuan itu Pak Ngakip memberi komentar bahwa ternyata kita beberapa tahun kemarin itu kena prank dengan para penjual bibit yang dulunya bibitnya mahal, sekarang setelah sudah siap dipanen ternyata kok murah gitu. Nah, di pertemuan itu juga dibahas keberlanjutan dari tanaman porang. Nah, kenapa demikian? Karena pabrik berdalih bahwa dia sudah punya tanaman hasil kerjasama dengan petani binaannya, sehingga dia cukup dengan administrasi pendaftaran lahan dari petani binaannya itu untuk memenuhi persyaratan ekspor. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan petani binaannya itu atau mitra yang mereka ajak bekerja sama mempunyai satu kesepakatan yang mengikat sehingga untuk penentuan harga pun tidak bergantung dari unsur-unsur yang lain, karena di awalnya mereka sudah ada pembicaraan, ada kesepakatan dan MOU yang mengikat. Bahkan ada sebagian yang memang bibit itu disuplai oleh perusahaan sehingga petaninya ini cukup menyiapkan lahan dan tenaga untuk berbudidaya. Semuanya disiapkan, misalnya dari bibitnya, pestisidanya, pupuknya itu disiapkan oleh pabrik, sehingga tidak ada nilai tawar yang dimiliki oleh petani untuk menolak satu keputusan yang pabrik keluarkan. Nah, kalau misalnya pabrik ini hanya bergantung pada mitranya, hanya bergantung pada petani binaannya, terus yang tidak punya
kerjasama atau kemitraan dengan pabrik, mereka akan kemanakan porangnya? Itu pertanyaannya. Begitu juga dengan petani-petani porang yang di wilayah mereka itu belum ada pabrik porang. Contoh di Pulau Kalimantan, itu hampir dikatakan bahwa di Pulau Kalimantan itu belum ada pabrik porang. Terlebih lagi mungkin di Sumatera. Di Sumatera ini memang sudah ada beberapa, tapi jumlahnya juga masih sedikit. Nah, di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Utara, di Gorontalo, ini wilayah-wilayah yang pada tahun 2020-2021 itu memiliki jumlah petani porang yang meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ini kan yang mesti kita pikirkan. Kalau misalnya pabrik hanya bergantung pada kemitraan-kemitraan yang mereka miliki atau petani binaan yang mereka sudah bekerja sama, terus yang petani tidak bekerja sama, ini bukan mitra dari pabrik, kemana mereka akan menjual hasil tanaman porangnya? Ini harus kita naikkan ke diskusi agar betul-betul kita tidak berpikir hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi bagaimana kita berbuat untuk kepentingan seluruh petani porang yang ada di Indonesia ini. Teman-teman sekalian, banyak wacana-wacana yang juga sudah dikeluarkan oleh teman-teman organisasi untuk mandiri. Dalam artian kita membuat satu kumpulan atau satu kelompok yang di situ bisa mengadakan atau mendapatkan pabrik mini atau open mini yang kurang lebih nilainya sekitaran 50 sampai dengan 100 juta. Nah, ini menjadi alternatif ketika misalnya dalam satu desa itu ada satu kelompok yang terdapat petani porang di situ, maka bisa jadi dalam satu kelompok ini misalnya jumlahnya 20 orang atau 30 orang. Ini membuat satu kumpulan kecil patungan membeli open mini ataupun pembersih dan perajangnya. Nah, itu kapasitasnya kurang lebih sekitar 7 sampai 8 ton per hari. Jadi sudah mendapat pabrik atau open yang skalanya kecil, tapi minimal ketika sudah menjadi chip itu daya jualnya atau nilai jualnya itu sudah lebih tinggi dibanding kita menjual porang kita dengan harga 4.000. Saat ini masih harga chip itu di kisaran antara 35 sampai dengan 40.000. Kalau rendemennya dia 5 kilo menjadi 1 kilo chip, berarti kalau dia modalnya 20.000, 25.000, kalau 5.000 1 kilo, berarti sekitaran kurang lebih 25.000 sampai dengan 30.000 modal untuk chip. Nah, kalau misalnya harga jualnya masih bisa di 35 sampai 40.000 per kilogramnya, berarti masih ada selisih yang bisa kita kita dapatkan. Nah, oleh itu alternatif seperti ini bisa kita munculkan di tengah-tengah teman-teman petani porang agar tidak semuanya bergantung pada pabrik. Karena kalau semuanya bergantung sama pabrik, maka akan terjadi sentimen harga. Sentimen harga itu maksudnya Anda mau jual tidak mau jual, si pabrik ini tidak mau pusing. Karena Anda pasti tidak ada alternatif, tidak ada jalan lain untuk menjual bahan bakunya. Makanya si pabrik ini memberikan harga juga seenaknya sendiri tanpa ada perhitungan si petani rugi atau untung ini mereka tidak urus. Yang jelas mereka akan berpikir bahwa saya tidak punya kompetitor, tidak punya kompetitor yang bisa berkompetisi untuk membeli. Beda dengan tahun lalu. Tahun lalu rata-rata pabrik semua buka sehingga
pabrik ini saling berkompetisi, kapan dia harganya rendah, itu tidak akan mendapatkan produksi yang banyak. Nah itu teman-teman. Jadi kami ada wacana sampai dengan tanggal 18 April ini, ketika harga masih stuck di harga 3.000 sampai 4.000, maka kami akan mengajak ke teman-teman untuk mengadakan aksi lanjutan yang sudah kami lakukan di di awal bulan kemarin. Nah, kami akan melanjutkan aksi lagi untuk meminta kepada pabrik untuk konsisten dengan aturan yang sudah ditetapkan. Pabrik tidak boleh membeli produksi dari lahan atau kebun yang belum diregistrasi. Karena ini menjadi aturan dari Kementerian Pertanian bahwa registrasi lahan porang itu penting dan wajib, maka kami akan menggelar aksi bahwa pabrik tidak boleh membeli bahan produksi atau umbi produksi dari lahan atau kebun yang belum diregistrasi. Nah ini kita lakukan agar tercapai target pemerintah dan target negosiasi, karena setelahnya registrasi lahan ini selesai, maka saya dan teman-teman maksudnya akan menuntut kepada pabrik untuk segera dinaikkan harganya, karena beberapa bulan kemarin dia mengatakan bahwa ini terkendala dari persyaratan ekspor, sehingga di Cinanya terjadi begini dan begitu. Nah, kalau sudah persyaratan ekspor kita penuhi, Anda mau berbicara apa lagi? Begitu kira-kira teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya kita bersua lagi dalam tema-tema masih tentang tanaman porang dan tanaman-tanaman yang lain. Terima kasih, salam dari Makassar.